Sekali nih Mas Yuda. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Dr. Binarwa dan Mas Yuda yang sudah menghadirkan saya pada kesempatan hari ini. Dan saya senangnya double ini karena topiknya Mas Yuda menurut saya ini relate sekali. Ini merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan di praktek di klinik, dokter. Dokter, kita itu sebenarnya baiknya inseminasi dulu atau langsung bayi tabung, itu kan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita bukan hanya akan membahas secara teori, tetapi juga kita akan mendapatkan insight dan pengalaman klinik langsung dari expertnya nih, langsung dari guru kami, Dr. Bin Arman dan Mas Yuda ya. Mungkin Dr. Bin, di awal nih, biar nanti kita semua bisa, yang menonton juga bisa memahami, sebenarnya inseminasi atau IUI itu bagaimana sih dokter? Apa itu sebenarnya? Ya, terima kasih Dr. Indra hari ini sudah hadir sebagai host bersama di sini ya. Sebenarnya inseminasi intrauterin itu namanya sebenarnya lengkapnya. Jadi inseminasi itu artinya memasukkan ya ke dalam intra itu ke dalam rahim uterin ya. Jadi memasukkan sperma ke dalam rahim. Jadi prosesnya itu sebenarnya adalah kombinasi antara program superovulasi dan inseminasi intrauterin dalam rahim. Jadi di sini ada dua hal yang dioptimalisasi. Satu hal pada waktu kita melakukan program stimulasi perangsangan telur supaya mereka mendapatkan telur yang kualitasnya pertama bagus dan kuantitas. Dia bisa diharapkan mendapat 2 atau lebih sel telur yang matang. Ya, jadi akan dimatangkan pada waktu dia udah ukuran 17-18, dimatangkan 36 jam kemudian kita akan melakukan proses intrauterin inseminasi dengan mengambil sperma secara masturbasi dari bapaknya. Nah, dalam 2 jam akan diproses di dalam lab. Nah, proses sperma itu dia akan mencuci, membersihkan, memilih dan memberikan suplemen supaya sperma itu menjadi optimal dan aktif. Jadi selain mendapat kualitas dan jumlah sel telur yang optimal, kita juga mengoptimalisasi jumlah dan kualitas daripada sperma dan juga membypass lendir. Nah, ini problemnya itu ada pasangan tertentu yang lendirnya itu memang sulit ditembus oleh sperma. Jadi itu merupakan salah satu indikasi di mana kita melakukan proses inseminasi di mana kita bypass lendirnya ya. Jadi itu merupakan keunggulan daripada proses superovulasi, inseminasi intrauterin, proses membanyakkan telur dan kualitasnya, meningkatkan jumlah dan mengoptimalisasi kualitas sperma, dan yang ketiga bisa membypass lendir yang mungkin sulit menghambat sperma masuk pada waktu melakukan hubungan seksual secara alamiah. Itu barangkali. Menarik sekali ya, penjelasannya lengkap dan runut sekali. Tapi kalau mungkin bisa saya sederhanakan mungkin agar ayah bunda bisa lebih memahami, mungkin maksudnya sebenarnya prosesnya hampir mirip dengan proses alami, hanya saja kita membypass ya dokter. Iya. Sperma ini kita persingkat dia agar bisa lebih ketemu dengan sel telur yang sudah kita siapkan dengan stimulasi sebelumnya dokter. Benar. Menarik sekali. Kemudian dokter Bin, mungkin kalau dari pengalaman nih dokter, karena ini sering sekali ditanyakan, ya kan, banyak sekali ekspektasi pasien yang datang itu kan pinginnya langsung berhasil begitu ya Mas Yuda ya. Iya. Tapi kan kalau dari secara teori ataupun praktik klinik dokter, kira-kira selama ini angka keberhasilan inseminasi intrauterin itu bagaimana kira-kira dokter? Jadi kita memang mempunyai metode yang unik dalam proses program inseminasi intrauterin. Selain superovulasinya kita gunakan full dengan menggunakan gonadotropin dari hari kedua sampai hari terakhirnya, karena ini sangat penting runutannya ini bisa meningkatkan keberhasilan daripada inseminasi. Salah satunya program simulasinya memang wajib menggunakan gonadotropin selama 8-10 hari itu. Nah, yang kedua adalah runutannya adalah melakukan proses pembersihan sperma yang tepat. Nah, selain itu kita juga melakukan double inseminasi hari ini dan besok, sehingga daripada presentasi itu kita bisa mengoptimalkan pertemuan sperma dan telur. Mengingat telur kalau sudah ovulasi dalam 12-24 jam kalau tidak bertemu dengan sperma dia akan mati kan. Nah, kita itu presentasinya sudah mencapai sekitar 26% ya. Dan kalau rata-rata kita lihat inseminasi yang ada di dunia itu masih 16%. Jadi dengan menggunakan metode seperti ini kita mampu meningkatkan
presentasi daripada inseminasi itu menjadi 26%. Jadi suatu angka yang lumayan, walaupun tidak ada yang 100% ya dalam Benar program sekali, Promil ini. Iya, saya pikir menarik sekali ya. Iya. Kalau pengalaman Dokter Yuda sendiri selama ini bagaimana dokter? Tentang pasien-pasien yang dilakukan inseminasi. Baik, jadi kalau bicara inseminasi tadi sudah dijelaskan Dokter Binarwan ya, pemahaman inseminasi itu bagaimana. Jadi kan intinya ada 3 hal yang kita bantu di sini dalam program inseminasi. Jadi spermanya kita bantu, kita tingkatkan kualitasnya, kita pilih yang bagus-bagusnya nih, yang gerakannya bagus, yang morfologinya bentuknya normal, itu kita sudah pilih. Kemudian selain kita pilih, kita bantu, kita dekatkan nih spermanya agar lebih mudah membuahi sel telur. Tidak perlu dia melewati mulut rahim atau melewati vagina yang banyak lendirnya tadi, karena sering sekali itu bisa membunuh sperma juga daerah-daerah tersebut. Kemudian ketiga, kita membantunya tadi disebutkan kita sudah mematangkan sel telurnya dengan baik. Jadi artinya kita memasukkan sperma itu di waktu yang tepat, di waktu di mana sel telurnya sudah memang kita yakin siap untuk dibuahi. Jadi tentu saja dengan beberapa cara tadi, peluang untuk bisa berhasilnya akan lebih besar daripada kalau kita mencoba hamil secara alami ya. Nah, jadi tadi sudah disebutkan persentase keberhasilannya, tapi memang inseminasi ini seiring dengan kita lakukan inseminasi selanjutnya itu peluang keberhasilannya bisa meningkat ya Dokter Binarwan ya. Artinya kalau percobaan pertama belum berhasil, boleh kita coba di siklus berikutnya kita coba inseminasi lagi, maka peluang keberhasilannya bisa meningkat tuh, bisa dicoba sampai 2-3 kali bahkan ya. Jadi boleh dilakukan lebih dari 1 kali ya, tapi memang tidak boleh terlalu lama juga ya Dokter Binarwan ya, karena kalau terlalu banyak dicoba pun maka keberhasilannya akan tidak meningkat lagi ya. Mungkin seperti itu Dokter Indra. Biasanya yang dianjurkan sampai berapa kali? Boleh diulang dokter? Ya kalau saya sih biasanya 2-3 kali kita evaluasi ya. Kalau memang belum berhasil mungkin kita bisa pertimbangkan untuk switch ke metode yang lain. Jadi ini saya pikir menarik sekali ya Bunda. Bahwasanya dari penjelasan Dr. Binarwan dan Dr. Yuda tadi dikatakan angka keberhasilannya itu kalau di sini sekitar 26% dan itu saya pikir termasuk tinggi ya. Karena kalau dari literatur mungkin bisa dikatakan sekali percobaan itu mungkin 10-20% kalau nggak salah Dr. Bin ya. Dan ini bagus juga sebagai informasi agar ayah bunda yang mungkin ingin memilih program hamil nantinya juga memahami bahwasanya jangan sampai nanti over ekspektasi, agar jangan sampai nanti istilahnya harapannya itu melebihi dari kondisi medis yang sedang dihadapi. Itu kenapa mungkin pada beberapa kasus untuk meningkatkan keberhasilan memang proses IVF atau bayi tabung itu memang diperlukan ya dokter. Nah, agar penjelasannya lebih lengkap lagi nih mumpung ada Dr. Binarwan nih ahlinya, guru kami, mungkin Dr. Binarwan bisa memberikan penjelasan kepada ayah bunda yang menonton agar bisa lebih jelas kira-kira IVF itu bagaimana sih sebenarnya dokter? Nah Dr. Indra, jadi IVF itu sesuatu program yang lebih tinggi dari inseminasi ya. Jadi prosesnya adalah kita mengenal adalah satu yang mempertemukan sperma di luar rahim dan mempertemukan sperma di dalam rahim. Itu yang tadi sudah kita bicarakan inseminasi. Nah pada kondisi-kondisi tertentu di mana kita melihat kesempatan bertemunya sperma dan telur itu tidak mampu di dalam rahim, maka kita harus mempertimbangkan suatu proses ya. Program yang disebut dengan in vitro fertilisasi. In vitro itu di luar, fertilisasi pembuahan di luar rahim, di mana kita mempertemukan sperma dan telur itu di luar rahim. Karena kemungkinan di dalam rahim itu tidak mampu bertemu, misalnya kedua salurannya sudah tersumbat ya. Nah itu yang menjadi salah satu faktor yang paling dominan di mana kita sudah wajib memilih. Ataupun misalnya spermanya sangat rendah sehingga tidak mampu berenang lagi sperma tersebut walaupun diinseminasikan. Ataupun spermanya tidak bergerak misalnya. Nah itu sudah merupakan indikasi kita melakukan pembuahan di luar rahim, bukan lagi di dalam rahim. Wah, berarti ini bisa saya katakan metodenya memang lebih advance dan kompleks ya dokter ya. Iya. Mungkin dokter tadi sudah sekilas menjelaskan ya bahwasanya memang pada pasien-pasien yang ada sumbatan atau pada kekurangan jumlah sperma yang ekstrim ini memang merupakan indikasi. Tapi mungkin dokter ada beberapa lagi mungkin yang bisa dokter tambahkan sebagai indikasi. Sebenarnya kapan sih pasien-pasien itu memang kita indikasikan atau kita sarankan untuk melakukan IVF? Ya, ini menarik pertanyaannya Dr. Indra ya. Jadi karena
kita harus melihat kalau misalnya kita mempunyai indikasi yang konvensional, artinya kayak zaman dulu Dokter Yuda, kita pastikan itu saluran tersumbat dua-dua. Yang kedua adalah kelainan sperma berat ya. Kemudian yang ketiga perlengketan misalnya akibat daripada endometriosis ataupun karena infeksi, karena kedua indung telur itu mengalami perselubungan sehingga waktu dia keluar sel telur juga terperangkap ya. Tidak, di mana fungsi dari tuba pun tidak mampu melakukan pengambilan telur, ovum pick-up-nya itu tidak terjadi. Itu 3 hal yang sangat penting. Nah selain itu adalah kalau sekarang indikasi yang diperluas adalah kalau sudah inseminasi berulang sudah gagal 3 kali, barangkali sudah perlu dinaikkan. Kemudian yang keempat adalah advance ya, usia ibu yang sudah lanjut, di mana kita tahu kalau usia makin lanjut jumlah sel telur berkurang, kualitasnya juga udah kurang. Misalnya contoh yang paling gampang adalah sel telur yang sudah tua itu cangkangnya rata-rata keras, Dokter Indra, sehingga sulit ditembus oleh sperma kalau melalui inseminasi ataupun pembuahan di dalam rahim. Dia tidak mampu menembus sendiri sehingga perlu suatu teknologi yang lebih advance di mana sperma bisa menembus sel telur tersebut dengan cara eksim. Misalnya menyuntikkan spermanya masuk langsung ke dalam sel telur untuk menembus cangkang yang keras. Kemudian lanjutan yang lain itu adalah misalnya karena proses di mana terjadi seperti kondisi-kondisi endometriosis dan adenomiosis ya, yang dimana kita perlu memprepare. Pada waktu kita hamil normal, adenomiosisnya kita nggak persiapkan. Nah kalau waktu bayi tabung kita bisa persiapkan, ambil dulu telurnya, embrionya kita simpan. Habis itu kita lakukan suatu proses down regulasi, memperkecil rahimnya dengan membuang jaringan adenomiosis tersebut, mau operasi atau mau suntikan. Itu bisa membantu ya. Kemudian pada orang indikasi siapa lagi yang memang sudah mencoba bertahun-tahun yang namanya idiopatik, tidak diketemukan kelainan apapun, ternyata juga tidak berhasil, maka idiopatik infertilitas itu juga merupakan salah satu indikasi ya untuk dilakukan suatu program. Tapi yang paling penting sekarang orang sudah mulai shifting kalau di luar negeri itu sangat mengingat usia seorang, karena penentu keberhasilan yang paling penting adalah usia ibu. Nah usia ibu itu kalau di atas 35 keberhasilan bayi tabung itu menurun, apalagi 40, sehingga suatu program yang ekstensif dan intensif itu perlu dilakukan, dan tidak boleh program hamil itu dilakukan berhenti dan supermarket shopping kemana-mana, akibatnya dia tidak akan mendapatkan suatu program yang intensif, sehingga waktunya banyak sekali. Kalau kita observasi sekarang pasien malah udah di atas 40 baru datang. Tentu dia menurunkan keberhasilan ya menjadi 30%, daripada yang harusnya di awal di 35 kita bisa mencapai 60 sampai 80% kan. Kenapa tidak dimulai waktu usia yang lebih muda kalau memang segala cara sudah tidak bisa? Mungkin itu line yang perlu dipahami oleh semua bapak dan ibu yang ingin hamil ya, dengan program yang segera seperti itu. Baik, menarik sekali. Ini informasinya luar biasa dan memang sangat mencerahkan ya. Jadi kalau boleh saya poin-poinkan tadi, beberapa indikasi yang mungkin kita sarankan untuk pasangan yang ingin program hamil untuk memilih bayi tabung itu biasanya lebih ke arah faktor usia mungkin pertama. Dan saya pikir ini kita semua setuju ya dokter, ya Mas Yuda ya. Iya. Bahwasanya waktu dalam program hamil itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi jangan sampai dia terlewat tanpa penata laksanaan yang adekuat dan tepat. Menarik sekali ini. Nah satu lagi nih dokter mungkin, jadi kalau misalnya ditanya secara gamblang dokter, perbedaan utamanya antara IUI dan IVF ini kan, karena kan kita pembahasannya ini agar ayah bunda ataupun pasangan yang memilih program hamil ini bisa lebih paham nih. Jadi perbedaannya IUI dan IVF ini apa dokter kira-kira yang paling utama? Paling utama adalah barangkali satu adalah proses pembuahan dalam rahim, satu proses di luar rahim. Nah yang kedua tentu masing-masing punya perbedaan dalam program ini. Satu mungkin prosesnya lebih murah di inseminasi, sekitar 14-16 juta totalnya dengan program suntik lengkap.
sedangkan bayi tabung itu bisa mencapai 50-an juta ya. Nah, proses ini kan biayanya berbeda. Jadi tentu otomatis pilihan itu akan berdasarkan kemampuan ekonomi. Yang ketiga adalah keberhasilan tentu berbeda. Iya, Kalau iya. inseminasi tadi mungkin keberhasilannya seperti 24-26%, sedangkan pada bayi tabung kalau usia di bawah 35 bisa mencapai 60-80, di bawah 40 mungkin bisa 20-30% saja. Nah, pilihannya itu sudah ini, dan inseminasi itu tidak dianjurkan pada usia yang di atas 40 ya. Karena keberhasilan itu di bawah 5%. Betul. Jadi betul. ada kelompok-kelompok yang memang sudah gak bisa inseminasi. Jadi harus diperhatikan, jangan ngotot ya ke dokternya suruh harus inseminasi. Biasanya kita akan membatasi. Ibu nggak bisa inseminasi, nanti uangnya habis. Jangan dicoba. Nah, terutama pada usia yang sudah lanjut. Kemudian yang kedua adalah terutama pada sperma yang di bawah 10 juta ya, keberhasilan itu 5%. Jadi sehingga itu sangat perlu diperhatikan. Sehingga kita tidak mendorong kepada mam endek itu habis duitnya percuma ya. Itu Ya, yang paling betul penting sekali. sebarangkali. Iya, ya. Atau mungkin Dokter Yuda ada saran-saran nih kepada moms and dad yang sekarang sedang menyaksikan nih. Kira-kira pada kasus-kasus yang bagaimana sih yang biasanya kita sarankan untuk kita anjurkan untuk dilakukan bayi tabung? Ya, baik Dokter Indra. Tapi mungkin sebelumnya izin saya mengingatkan Mam and Dad ini Dokter Indra. Kalau mungkin Mam and Dad ada nanti yang ingin bertanya, mungkin boleh iya, benar. dituliskan di kolom chat ya. Nanti akan kita bacakan pertanyaannya nanti Iya. di belakang. Jadi tadi mengenai pertanyaan Dokter Indra ya, saran-saran. Jadi kita kan sekarang selalu melakukan yang namanya personalized medicine ya, individualized. Jadi artinya kita akan melihat satu individu dengan individu lain itu tidak pernah sama sebenarnya. Antara pasien Betul, A, betul. pasien B, pasien C itu tidak pernah sama. Kita selalu melihat detail ya. Kita lihat tadi usianya, kita lihat kondisi spermanya, kita lihat saluran tubanya, kita lihat berat badannya, kita lihat hormonnya, sel telurnya dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang akan menentukan keputusan kita sebenarnya apa ini yang terbaik. Artinya kalau kita kan selalu bicaranya peluang ya Dokter Binarwan ya, kita selalu sampaikan ini peluangnya kalau memang masih cukup besar untuk dilakukan inseminasi, maka kita akan sarankan boleh melakukan inseminasi terlebih dahulu. Tapi memang kalau tadi disampaikan Dokter Binarwan, kita sudah lihat nih dari segala hal yang kita lihat dari kedua pasangan, kalau memang mau dipaksakan inseminasi maka peluang untuk keberhasilan itu akan sangat kecil, maka tentu tidak kita sarankan lagi untuk inseminasi pada kasus-kasus yang seperti itu. Mungkin lebih baik langsung ke bayi tabung mungkin ya Dr. Binarwan ya. Mungkin Ya. seperti itu Dr. Indra. Luar biasa. Saya pikir ini beberapa poin penting yang harus moms and dad pahami ya dari penjelasan Dr. Binarwan dan Dr. Yuda tadi. Yang pertama sekali mungkin tadi timing ya. Jangan sampai kita kehilangan waktu yang sangat berharga. Karena tadi seperti yang Dr. Binarwan jelaskan, semakin nanti usianya bertambah, tentu probabilitas atau kemungkinan keberhasilan semakin turun. Dan yang kedua mungkin kalau bisa saya ibaratkan ini agar moms dad bisa lebih paham tentang perbedaan yang mendasar antara inseminasi intrauterin dan bayi tabung itu. Kalau inseminasi itu kita mendekatkan ini antara sperma dan sel telur agar kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi. Tentu ini memang keberhasilan kehamilannya lebih tinggi dari konvensional berhubungan badan biasa, karena kan pertama spermanya tadi seperti Dr. Bin katakan sudah di washing, sudah disiapkan. Kemudian dia juga tidak melewati bagian serviks yang kadang-kadang bisa jadi kendala ya Dr. Bin ya. Nah, tetapi kalau dengan IVF ini jauh lebih advance. Jadi bukan hanya dia didekatkan tapi langsung dipertemukan gitu ya. Benar. Mungkin begitu bahasa gampangnya. Luar biasa sekali nih. Hari ini saya pikir bukan hanya moms and dad yang menonton yang mendapatkan insight dan pemahaman, saya juga banyak mendapatkan pengetahuan ini pada hari ini. Nah, ini ada juga nih dokter beberapa mitos dan fakta yang mungkin perlu kita luruskan atau dijelaskan, mumpung ada Dr. Binarwan dan ada Dr. Yuda yang ada di sini yang bisa membantu menjelaskan beberapa mitos dan fakta. Yang pertama sekali nih dokter, tentang pemahaman masyarakat yang memikirkan mungkin kalau IVF itu pasti berhasil gitu dokter. Gimana kira-kira menurut dokter? Ya sebenarnya kita harus menyadari dulu IVF itu troubleshoot-nya untuk apa. Jadi pada dasarnya awalnya adalah esensi daripada IVF ini adalah pada kondisi di mana sperma dan telur itu nggak bisa bertemu.
Itu esensi pertama. Terutama waktu awal-awal itu diciptakan tuh, terutama untuk kasus yang tubal blok ya. Saluran Sumbatan pada kedua dan tuba. dua tidak bisa. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi dan zaman melihat berbagai proses yang terjadi dalam program bayi tabung itu, sperma dan telur yang disatukan di luar tuh ada ternyata yang nggak bisa terjadi pembuahan karena sperma tidak langsung bisa menembus telurnya, sehingga ada dikembangkanlah proses ICSI tersebut ya, artinya proses penyuntikan sperma ke dalam telur, sehingga proses itu kalau kita melihat esensinya berkembang seperti itu, dan kita harus tahu bahwa proses terjadinya kehamilan setelah IVF itu masih ada berapa proses. Kalau kita sudah menciptakan embrio tersebut, nah embrio tersebut yang kita satukan selalu kita ceritakan tuh seperti membuat kue bolu ya. Kalau saya sebagai tukang masak bolu-bolunya, maka orang yang mau meminta saya memasak bolu harus memberikan saya bahan-bahan baku yang bagus. Betul. Tepung terigunya nggak oplosan, tidak expired date, telurnya tidak busuk, baking powdernya harus bagus. Kalau salah satu bahan dasarnya yang saya umpamakan sebagai sperma dan telur itu tidak bagus, maka bolu yang saya masak itu akan bantet ya. Nah itu sangat penting sekali bahan yang diberikan. Betul. Nah bahan yang diberikan kalau terlalu jelek itu juga, nah itu mungkin nanti bisa dibahas dengan Dr. Yuda. Kita gaya hidup itu sangat mempengaruhi ya, sehingga mempengaruhi sel telur yang diambil tidak bagus, sperma tidak bagus, merokok terlalu banyak kan. Nah itu juga akan membuat keberhasilan itu menjadi tidak optimal. Nah proses seperti itu dia bisa mempengaruhi di mananya embrio terbentuk kualitasnya rendah. Yang kedua, embrio terbentuk kualitas baik ternyata diperiksa dengan teknologi yang ada sekarang yang kita sendiri sudah lakukan di Medan, tidak kita kirim, adalah teknologi pemeriksaan genetik screening ya. Langsung ke embrio yang kecil itu kita ambil beberapa selnya, kita periksa, ternyata embrionya tidak normal kromosomnya sehingga tidak mampu menempel. Nah itu merupakan salah satu proses yang bisa gagal ya. Betul. Nah selanjutnya proses di mana lagi gagal? Setelah kita tanamkan embrio, kita proses dalam penanaman ke dalam embrio, ke dalam rahim. Kita harus memperhatikan. Di sini ada istilah soil and seed, bibit dan tanah ya. Dr. Indra terkenal dalam hobinya untuk menanam berkebun. Saya kira sangat paham ya mengenai proses kita mau menanam mendapatkan buah yang baik harus punya tanah yang baik ya. Mempersiapkan lahan dan bibit dulu. unggul yang Betul. baik ya, bibit jambu yang bagus ya Dr. Indra. Betul Saya lihat sekali, Dr. Dokter. Indra sering Berkebun. berkonten ya di kebun, sangat menarik sekali. Di sini sama juga Dr. Indra. Iya. Jadi saya tadi udah bicara soal seed, bibitnya harus bagus. Sekarang kita berbicara tentang soil, tanahnya. Tanahnya ada rahimnya. Kita hari ketiga sampai kelima kita tanam ya Dr. Yuda ke dalam. Nah, dalam proses penanaman tersebut rahimnya, tanahnya harus gembur dan bagus. Pertama, dari obstacle, hambatan pertama, kalau rahim tidak bagus, misalnya ada tumbuh endometriosis, adenomiosis, polip, miom, itu hasilnya kurang baik. Kedua adalah tidak boleh terlalu stres. Stres itu sudah menimbulkan suatu kontraksi rahim, di mana kita bisa bayangkan kita tanam embrio di dalam rahimnya goyang-goyang gini terus. Betul. Jadi mau nanam kan nggak bisa dia kan. Nah, begini terus nggak bisa nanam. Pada kontraksi yang sangat kuat, bahkan embrio itu bisa ekspulsi, terpompa keluar dan gagal. Ini masalah yang kedua di tanah. Masalah yang ketiga adalah masalah apakah aliran darah cukup baik ya masuk bila embrionya itu sudah ditanamkan. Masalah keempat, apakah dinding rahimnya itu reseptif, menerima dengan baik. Di mana kadang-kadang kita sudah melakukan suatu pemeriksaan endometrium receptivity. Penerimaan endometrium sudah bagus, dilihat dari mana? Dari morfologi bentuknya waktu USG. Dinding rahimnya 7-8 mili, trilaminar, 3 lapisan, kemudian dengan aliran darah yang bagus. Tapi pada kenyataan ada sekian 10-20% kalau diperiksa secara mikroskopis, dia secara ekspresi daripada molekul tuh daripada zat-zat yang meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya penamaan itu ternyata rendah. Nah itu proses yang belum bisa diketahui dalam pemeriksaan. Ini merupakan salah satu yang bisa membuat gagal. Selanjutnya adalah apakah aliran darah cukup baik? Belum tentu. Ada aliran darah yang agak jelek, terutama pada usia yang sudah tua, pada rahim yang sudah tua. Tentu kita tahu ada proses pengapuran ya, aliran pembuluh darah itu, aliran darahnya kurang bagus itu.
sehingga itu juga bisa menyebabkan kegagalan. Selanjutnya adalah proses di mana pada orang-orang tertentu ada antibodi yang disebut sebagai autoimun, di mana dia tidak bisa mengenal suatu proses implantasi embrio itu sebagai bagian tubuh sendiri. Malah Jadi dia ditolak. menyerang dia, ditolak Iya, iya. dibunuhnya karena dianggap sebagai bakteri kan. Nah itu juga akan mati. Yang lain lagi adalah kita tidak tahu di dalam dinding rahim itu kadang-kadang terjadi proses yang namanya endometritis kronis ya, yang tidak ada gejala, tidak ada keputihan yang seperti kita tahu dalam diopsin itu. Kalau tanda-tanda infeksi itu ada keputihan, ada infeksi, ada radang, ada nyeri. Ini nggak ada gejala sama sekali. Yang ada adalah tidak bisa hamil. Tapi dalam pemeriksaan itu ternyata setelah kegagalan kita bisa melakukan histeroskopi, nggak melihat bercak-bercak dan morfologi yang berbeda, atau melakukan pemeriksaan scratching dengan menggunakan biopsi endometrium. Ternyata ekspresi sel kronis, infeksi kronis seperti CD138 sel plasmanya tinggi, atau sel darah putih ini NK selnya tinggi. Nah itu proses-proses imun dan inflamasi yang menyebabkan proses penanaman itu bisa gagal ya. Nah ditambah lagi kalau seandainya orang itu juga hidup dengan pola yang tidak baik, terutama sekarang adalah faktor independen yang paling tinggi adalah orang gemuk. Orang gemuk cenderung keberhasilan bayi tumbuh lebih rendah. Betul sekali. Karena seluruh tubuh itu menghasilkan sel-sel radang yang cukup tinggi sehingga bayinya atau janinnya itu gerah tumbuh di dalam. Nah dengan kondisi seperti itu otomatis mom and dad itu harus mengerti dia tidak bisa mencapai 100% ya. Jadi ada faktor. Kalau kita sebagai orang yang memang ya sebagai orang yang religius ya, mungkin ada faktor X di mana ada faktor daripada Tuhan di atas yang perlu menjamah tubuh mom and dad itu supaya ini berhasil ya. Jadi itu adalah misteri Tuhan yang saya sebutkan berbagai proses itu yang kita tidak bisa langsung observasi dapat di dalam. Tapi kenyataan setelah ditanam ternyata ada yang gagal. Jadi misteri Tuhan itu ya kita juga harus mungkin pasrah dan berdoa kepada Tuhan supaya apa yang dijalankan itu bisa berhasil, dokter. Ya. Sampai kita berusaha sebaik-baiknya ya dokter Benar. ya. Tapi keberhasilan itu memang benar-benar milik yang di atas gitu. Ya luar biasa sekali, banyak sekali informasi yang kita dapatkan di hari ini. Dan satu lagi nih mungkin Dr. Yuda tentang mitos yang mungkin juga perlu kita berikan pendapat mengenai pendapat masyarakat nih yang mengatakan IVF itu jalan terakhir. Kalau sudah gagal IVF itu berarti sudah nggak mungkin punya anak. Itu gimana kalau Mas Yuda kira-kira menanggapinya tentang pendapat ini? Jadi ini menarik sekali ya. Jadi banyak yang beranggapan seperti itu ya, beranggapan bahwa IVF ini adalah jalan terakhir. Tapi sebenarnya kalau saya kurang setuju ya dengan pendapat seperti itu, Dokter Indra. Karena kalau kita bilang jalan terakhir berarti kita sudah lewat banyak jalan nih, lewat banyak jalan baru sampai di ujungnya jalan terakhirnya itu. Nah, kenapa saya bilang tidak setuju dengan pendapat seperti itu? Karena kadang-kadang justru IVF ini malah sebagai langkah pertama kita malah ya. Kalau seperti tadi disampaikan dari awal kita sudah tahu nih kemungkinan untuk bisa hamil secara alami atau bahkan dengan inseminasi sekalipun kemungkinan berhasilnya kecil ya. Misalnya memang kita sudah lihat saluran tubanya tersumbat, apalagi keduanya, atau memang kondisi spermanya sangat jelek ya, dan hal-hal berat lainnya. Memang dari awal kita sudah tahu peluang untuk bisa hamilnya kecil, maka bisa saja dari awal kita langsung menyarankan untuk langsung IVF. Artinya dia bukanlah jalan terakhir, tapi kadang-kadang bisa jadi langkah pertama. Tapi memang pada umumnya kita seperti saya bilang tadi, kita lihat semua hal kita lihat. Kalau memang kondisinya masih bagus, memang bisa saja kita sarankan inseminasi. Bahkan sering sekali kita lakukan program alami ya, Dr. Binarwan ya, tanpa perlu inseminasi sekalipun, dengan perbaikan pola hidup dan modifikasi yang lain, pemberian obat-obatan, bisa hamil secara alami, tidak perlu bayi tabung. Tapi memang kadang-kadang dia bisa menjadi jalan terakhir, tapi kadang-kadang dia juga bisa malah menjadi langkah pertama, Dr. Indra. Wah, luar biasa. Nah, saya nih teringat sekali nih tentang penjelasan sebelumnya dari Dr. Binarwan tadi tentang banyaknya tantangan-tantangan dan kendala yang bisa saja terjadi ketika kita menjalankan program hamil. Dan itu saya pikir bukan hanya pada IVF ya dokter ya, pada program hamil inseminasi juga kadang-kadang ya bisa terjadi kendala dan ketidakberhasilan. Nah, kira-kira nih dari Dr. Yuda dan Dr. Binarwan nih mungkin satu tips agar bukan satu sih, beberapa tips barangkali bagaimana sih kira-kira untuk
moms and dad lakukan tuh di rumah yang bisa meningkatkan kemungkinan keberhasilan di tengah banyaknya kadang-kadang kondisi-kondisi yang bisa mendistraksi keberhasilan ini menjadi berkurang. Kira-kira gimana Dok tipsnya untuk moms tipsnya and dad? sebenarnya kenapa disebut mom and dad itu sebagai pejuang garis tua? Apa esensi disebut sebagai pejuang? Karena kegigihan dan perjuangan itu yang diharapkan. Kita mengerti semua pejuang garis tua sebagai orang yang sudah berkecimpung 25 tahun dalam dunia ketidaksuburan ini. Saya sangat memahami bagaimana pengorbanan dari mom and dad itu. Keringat tetesan, bukan darah, bukan kucuran keringat, darah, dan juga saya kira dalam hal sanubari dan mental itu juga banyak terefek ya. Begitu banyak pengorbanan dari fisik, mental, uang, finansial, waktu, semuanya lah dikorbankan. Betul. Jadi saya kira itu sering sekali esensinya adalah kita sering memotivasi mom and dad itu untuk benar-benar mempunyai mental pejuang. Karena pejuang itu adalah orang yang gigih. Karena semua ini diperjuangkan, tidak didapat semata-mata dari pemberian langsung. Karena pada kita sering sekali berdoa kan tidak selalu diberikan langsung ya, biasanya melalui perantaraan orang-orang tertentu akan diberikan oleh Tuhan berkat tersebut. Jadi yang paling penting kalau seandainya mau untuk hamil, jangan lupa kalau jatuh bangun ya. Kalau udah promil alami, inseminasi atau bayi tabung, tetap jatuh dan bangun. Karena itu hanya merupakan satu jalan seperti Dr. Yuda sampaikan. IVF itu bukan jalan terakhir. Karena pada waktu menjalankan IVF itu selain merupakan pengobatan juga merupakan teknik diagnosa ya. Betul. Waktu dia gagal kita melihat kan, Dr. Yuda, kita apa kira-kira kenapa gagal, kenapa nggak nempel, kenapa embrionya nggak bagus hasilnya, kita evaluasi. Jadi IVF itu adalah suatu teknik selain pengobatan juga diagnostik ya, pengobatan dan pemeriksaan. Sehingga IVF itu kadang-kadang perlu dijalankan beberapa kali baru berhasil. Jadi jangan menganggap sekali udah langsung no way out. Jadi ada orang yang bahkan setelah bayi tabung gagal malah berhasil hamil ya. Iya, betul, kita betul. jalani itu. Iya. Jadi bukan hal-hal yang luar biasa, itu hal yang lumrah. Orang tersebut dalam menjalani program itu mengalami peningkatan dalam kesuburan ya. Itu sering kita amati loh. Jadi jalan Tuhan banyak macam. Jadi jangan pernah mom dad itu putus asa ya. Kegigihan itu nomor 1 tips saya. Demikian. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Kalau di stadion ini saya pengen tepuk tangan sebenarnya. Luar biasa sekali. Banyak insight yang kita dapat di hari ini. Mungkin dari Dr. Yuda ada yang mau disampaikan tentang tips agar moms and dad itu lebih terarah, kira-kira apa yang mereka harus lakukan agar kemungkinan keberhasilan program hamilnya, entah itu inseminasi, entah itu bayi tabung gitu. Baik, jadi kalau saya Dr. Indra ya, dalam hidup ini termasuk juga dalam program kehamilan, selalu saya ada 3 hal. Jadi nggak banyak-banyak, 3 hal saja yang selalu saya sarankan kepada pasien-pasien saya. Yang pertama itu adalah kita harus berusaha maksimal. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Kita sebutnya ikhtiar ya. Ikhtiar kita itu harus maksimal, mulai dari memperbaiki pola hidup tadi Dr. Binarwan sampaikan ya, bagaimana pola makan, pola tidur, diet ya, dan sebagainya itu. Termasuk usaha ini kan jalan yang kita tempuh ya, jalan yang kita tempuh mendatangi tempat yang tepat dan di waktu yang tepat ya, itu termasuk usaha. Jadi usaha itu harus maksimal dulu ya. Itu pertama. Kedua, semaksimal apapun usaha kita harus ingat bahwa semua ini adalah dari Tuhan ya. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa. Ya, jadi apapun maksimal kita buat, kalau memang belum dikasih Tuhan pasti tidak akan dikasih. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa. Jadi kita sudah berusaha maksimal dan kita tidak boleh lupa berdoa. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita harus pasrah, kita harus ikhlas. Kita ikhlaskan kepada Tuhan apa yang selanjutnya terjadi. Kita ikhlaskan, kita pasrahkan kepada tim dokter dan kepada Tuhan. Karena apa? Ternyata dengan kita bisa ikhlas, itu ternyata hormon stres kita bisa turun ya. Jadi kita tidak stres dalam menjalani program kehamilan, di mana saya kira itu adalah satu hal yang sangat penting ya Dr. Binarwan, di mana kalau kita perempuan itu kalau stres, dia ada namanya hormon kortisol, itu bisa menyebabkan banyak hal, hormon terganggu, dan terutama tadi rahim itu bisa berkontraksi, sehingga bahkan program IVF sekalipun bisa tidak berhasil gara-gara stres. Itu memang benar nyata. Jadi
dengan dia berkontraksi, embrio yang sudah kita dapatkan sangat baik pun bisa menjadi tidak menempel di rahim. Jadi kalau dari saya tipsnya 3 itu Dokter Indra. Pertama, ikhtiar, usaha maksimal. Kemudian jangan pernah lupa berdoa. Dan yang ketiga, kita harus ikhlas. Kita luar biasa kepada Tuhan. Iya, luar biasa. Ini jadi saya ingat ini satu quote tadi setelah saya mendengar tips dari Dr. Binarwan, kemudian dari Dr. Yuda tadi, bahwasanya memang sejatinya program hamil itu benar katanya adalah merayu ridho Allah, merayu ridho yang di atas. Contoh aja nih seperti Dr. Binarwan sebutkan tadi, IVF gagal. Dalam waktu masa menunggu bisa-bisanya dia hamil spontan gitu. Jadi memang benar-benar ada hal lain yang mungkin ilmu pengetahuan sendiri pun ada keterbatasannya dokter ya. Intinya seperti Dokter Yuda sampaikan tadi, tetap kita berusaha berikhtiar karena itu ya kan. Karena kan ya Allah Sang Maha Kuasa itu kan pasti akan selalu memberikan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kemudian terlepas dari usaha yang sudah kita lakukan, keikhlasan itu sendiri justru akan membuat secara tidak langsung program hamil itu akan lebih sering berhasil ya, karena itu berkaitan dengan hormon stres dan lainnya. Luar biasa sekali, mungkin hari ini kita mendapatkan banyak sekali informasi. Saya pikir kita tepuk tangan dong yang lain. Wah, luar biasa. Mungkin ada pertanyaan nih dari Mom and Dad ini. Ya, mungkin Indra, kita masuk ke sesi pertanyaan ya, ini Dokter Binarwan. Sambil menunggu pertanyaan Mom and Dad, Dokter Indra, ya. Ini kita ada sedikit sajian ini dari timnya Dokter Binarwan juga ini ya, dari Rumah Sakit Regina Maris ini Dokter Indra. Jadi memang di sini Dokter Binarwan ini luar biasa nih Dokter Indra. Selain melayani pasien dengan baik secara paripurna ya, komprehensif dia, bahkan luar biasa. Diet makanan juga sangat dipikirkan dengan baik di sini oleh Dokter Binarwan dan tim semuanya Dokter Indra. Jadi mungkin ini ada pertanyaan ini Dokter Indra nih, bisa kita lihat di layar TV Dokter. Ini pertanyaan, Dok, saya pernah gagal insem 1 kali. Riwayat istri sel telur kecil dan bisa bagus membesar setelah pengobatan. Sperma suami bagus, apakah boleh insem lagi kedua kali atau langsung IVF? Nah, ini mungkin hal yang sering dijumpai nih ya, Dokter Binarwan ya. Kira-kira bagaimana nih Dokter Binarwan? Ya, sangat bergantung kepada usia ya. Usia dan berat badan ibu ya. Saya kira kalau misalnya udah 35 tahun ke atas atau 40, jangan lagi inseminasi. Tapi kalau masih muda 35 dengan sperma bagus dan sel telur kecil dan bagus, kalau kecil-kecil kan kalau banyak mungkin PCOS. Kalau haidnya tidak teratur, sel kecil-kecil itu biasanya PCOS. Tapi kalau memang sel telur kecil bisa bagus membesar, berarti itu responnya cukup baik. Barangkali mungkin perlu melakukan proses inseminasi yang lebih proper ya. Artinya menjalani program inseminasi dengan super ovulasi, memberikan suntikan gonadotropin dari awal sampai akhir sehingga telur yang didapat itu kualitasnya bagus dan lebih dari 2. Nah, setelah itu menjalani proses inseminasi, saya kira ini masih mempunyai kesempatan. Kalau apalagi usia masih di bawah 35 itu biasanya keberhasilannya saya rasa cukup tinggi ya. Kita masih sangat optimis untuk inseminasi yang kedua kali. Ya, baik Dr. Binarwan. Jadi sebenarnya kalau masih gagal sekali kita masih bisa mengulang lagi ya untuk inseminasi berikutnya. Tapi seperti disampaikan Dr. Binarwan sebelumnya tadi Dr. Indra ya, bahwa program kehamilan itu apakah IVF atau inseminasi, kita sebenarnya justru bisa sekaligus mengevaluasi dari percobaan yang sebelumnya, kira-kira kenapa yang sebelumnya ini kok tidak berhasil. Betul. Ya. Misalnya pada kasus ini kan itu kan bisa dilihat sebelumnya mungkin dia menjalani pengobatan dalam arti menggunakan obat makan ya, bukan obat suntikan gonadotropin seperti yang Dr. Binarwan. Mungkin pada percobaan pertama ini apakah dinding rahimnya yang kurang bagus sehingga tidak berhasil, itu kan bisa dievaluasi ya Dr. Binarwan ya, sehingga pada kesempatan berikutnya diharapkan peluang keberhasilannya akan lebih besar ya, kira-kira begitu ya Dr. Binarwan ya. Jadi itulah kenapa mungkin setiap inseminasi itu pada ulangannya itu kemungkinan keberhasilannya justru meningkat ya, karena ada proses belajar dan diagnosis dari kegagalan sebelumnya ya Dr. Yuda. Betul sekali. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya ini Dr. Indra. Dok. Ya, monggo. Atau saya baca? Ya, silakan. Dok, saya usia 31 tahun, berat badan 100 kg. Suami 36 tahun, 65 kg. Menikah selama 6 tahun, belum pernah hamil. Saya cek lab AMH 1,8 2 tahun yang lalu, Dok.
tuba non paten 1, haid tidak lancar, apa saya harus insem atau IVF dokter? Wah, ini benar-benar kasus yang sangat relate dengan pasien-pasien yang datang ke kita ya. Ya, beruntung sekali hari ini kita ada Dokter Binarwan yang mungkin bisa memberikan insight dan saran kepada ibu. Ya, terima kasih Dokter Indra. Jadi yang paling penting pertama dulu adalah sperma bagus atau tidak. Sperma kalau kondisinya normal ataupun sedikit, barangkali kalau mau inseminasi masih bisa karena masih usia 31 tahun ya di sini. Nah, dengan AHEMA 1,82 masih oke. Dan kemudian tuba non paten kalau masih 1 masih memungkinkan inseminasi, jadi diperkirakan cuma udah mencapai 17-18% lah, enggak 26%. Tapi ini harus dipastikan waktu kita melakukan inseminasi itu nanti kan ada monitoring, telurnya jangan muncul pula di tempat yang non paten, ya itu nggak berhasil lah. Betul. Jadi harus muncul di tempat yang paten. Nah, saran saya untuk ibu ini adalah karena berat badannya 100 kilo, itu sangat merupakan biasanya kita sangat concern. Biasanya kita suruh perbaiki pola hidup dulu selama 3 bulan, baru masuk ke program. Tidak apa-apa karena mamnya masih 31 tahun, jadi semangat ya Bu Afni, Afni ya. Jadi kuruskan badannya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Hanya kita mampu nggak mengontrol nafsu di mulut kita ini. Itu suatu tantangan yang paling besar selalu datang ke kita, Dokter Indra. Betul. Jadi ibu-ibu yang dengan kelebihan berat badan ini itu menjadi suatu proses di mana mamsi tersebut harus kita turunkan. Sering sekali kita anjurkan itu karena bukan hanya masalah kesuburan, ini masalah kesehatan Secara umum. karena kalau 100 kilo barangkali nanti usia 40-50 udah hipertensi, stroke, diabetes, gangguan jalan karena udah terlalu berat kan, gangguan ginjal segala macam. Jadi kita encourage, kita dorong mamsi ini untuk turunkan barangkali 10% pun jadilah. Betul. Seperti itu. Ya, jadi kalau pada kasus ini sepertinya berat badan ini menjadi satu faktor yang menjadi perhatian kita ya, Dokter Binarwan ya. Ya. Jadi Dokter Indra seringkali kan kita menyarankan pasien untuk menurunkan berat badan, perbaiki pola hidup dan sebagainya. Tapi kadang-kadang pasien itu menjalaninya sulit tuh, bingung dia. Bagaimana sih caranya? Nah, jadi kita juga kalau di HFC ya Dokter Indra ya, kita juga punya ahli gizi ya. Kita punya ahli gizi, jadi bisa membantu bagaimana pasien-pasien ini sebenarnya pola diet seperti apa sih yang harus dijalani, makanan apa yang dihindari dan sebagainya itu bisa kita bantu ya. Dokter Binarwan ada timnya nanti ahli gizinya. Selain itu juga kadang-kadang tidak cukup ya Dokter Binarwan. Kadang-kadang perlu ada pengobatan-pengobatan tertentu yang kita berikan, apalagi kalau berat badannya sudah overweightnya berlebih ya, obesitas berat gitu ya Dokter Binarwan ya. Saya pikir dari kasus ini ada 2 poin penting mungkin kalau saya boleh sampaikan kepada ayah bunda, moms and dad yang menonton ya. Bahwasanya memang sering sekali ya dokter, kegagalan program hamil itu bukan karena kegagalan metodenya, tapi memang kadang-kadang tubuh kita belum siap, tubuh si pasien itu belum siap. Nah ini pada kasus seperti ini, makanya tadi benar sekali dan harus diperbaiki dulu, di encourage, dikasih dukungan agar dia bisa membuat badannya lebih sehat, lebih siap gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin informasinya yang bisa moms and dad dapatkan hari ini, kadang-kadang memang kan struggle-nya orang obesitas itu beda-beda ya dokter ya. Kadang bukan karena mereka nggak mau, siapa yang nggak mau kurus ya dokter. Tapi memang harus dibantu. Sebagian kasus itu nggak bisa secara mandiri, mereka membutuhkan ahli gizi, tenaga profesional, dan itu sebenarnya ada tersedia di sini ada ya dokter ya. Ya itu mungkin informasi yang sangat penting dan relate sekali karena saya pikir bukan hanya di sini, dimanapun permasalahan yang sekarang sering kita hadapi itu ya dokter. Ketika kondisi kesehatan pasangan ini memang belum siap dia, bukan karena gagal metodenya, tapi memang tubuhnya masih belum ideal untuk hamil dokter. Ya luar biasa nih pertanyaannya, menarik dan sangat relate sekali. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain ya. Ya ini dari Mom Ivana ini Dokter Binarwan ini ada. Mom Ivana bertanya, dok, untuk kasus suami istri yang LDR ya, long distance relationship ya maksudnya mungkin ya, ketemu 1 kali sebulan aja nih dia dok, jarang-jarang ketemunya. Waktu sekali ketemu itu cuma 3-4 hari saja. Ada peluang untuk insem nggak dok? By the way kami sudah 5 tahun menikah dan LDR dok. Saya 32 tahun, suami 40 tahun, HSG hasilnya paten. Nah ini
Kasusnya lain lagi nih Dokter Indra. Tapi ini pertanyaannya Dokter Yuda, bener-bener pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita dapatkan Setiap ini hari ya, ada setiap yang hari di kita praktek jumpai ini, seperti ini, betul, kasus betul. yang real. Ya, karena sering sekali pasangan tidak tinggal satu rumah ya, Betul. Dokter Indra ya. Ini gimana nih Dokter Binarwan? Gimana Dokter Ya, jadi Binarwan? ini juga pasien memang betul yang disampaikan Dokter Indra, kasus yang sering dipertanyakan ya, apalagi mereka LDR, sehingga waktu mereka cuti dan mau bersama diambil pada waktu yang tidak subur pula, Betul, jadi ya betul. otomatis nggak bisa hamil, sedangkan pada waktu subur aja banyak yang nggak hamil. Jadi optimalisasi dari orang yang paling normal sekalipun dalam satu siklus kesuburan itu 20% ya. Oh. Makanya kalau kita lihat orang yang paling subur pun misalnya usia 20 tahun menikah sama-sama, tidak semua pasangan yang baru menikah itu bulan pertama padahal bulan madu mungkin hubungan seksnya tiap hari ya, itu belum tentu hamil kan, apalagi hot sekalipun. Nggak semua pasangan itu pada hamil pada bulan pertama, ada yang bulan kelima, bulan ke-12. Karena apa? Memang 20%. Satu kali siklus kesuburan hanya 20% kemungkinan optimal. Dan dengan apalagi dengan hubungan seks yang teratur ya itu ya 2-3 kali seminggu. Kalau cerita 3-4 kali sehari 3-4 hari aja, apabila tidak dipilih pada waktu yang paling optimal itu malah tidak bagus. Jadi itu pertama ibu ini harus kalau mau campur normal tuh ya harus punya haid yang teratur, baru kita bisa atur. Kalau haid teratur 28 hari berarti 12, 13, 14 itu paling bagus hubungan seksnya. Kalau mom and dad mau melakukan hubungan 13, 14, 12, 13, 14 pada hari pertama haid. Tapi kalau misalnya tidak bisa karena masalah cuti ini dengan ASN itu kan problem ya. Saya kira way out untuk inseminasi hal yang cukup baik ya, karena LDR itu agak sulit melakukan optimalisasi waktu antara penggabung antara sperma dan telur. Saya kira inseminasi itu adalah hal yang cukup baik untuk menjadi pilihan pada pasien LDR. Ya, jadi Justru pada kasus ini dianjurkan ya dok Ya, ya, karena dibandingkan mereka akan sulit konvensional. untuk betul. menyatu pada waktu suburnya. Betul. Apalagi kalau dia jatuh suburnya di hari Senin, Selasa, Rabu ya. Iya. Mumpung kalau Jumat, Sabtu, Minggu mungkin Masih bisa, ya. pray mereka. Mungkin bisa, Nah, ya, Dok. tapi kan nggak semua segampang seperti itu Iya. dapatnya. Iya, jadi memang dengan inseminasi ini kita bisa atur timing pembuahannya itu ya Dokter Benar. Binarwan ya, di saat tertentu saja dia itu pembuahannya. Baik, sepertinya masih ada lagi pertanyaan satu lagi ini sepertinya Dokter Binarwan ada lagi. Ya, Nah ini pertanyaan paling penting ini. Berapa biaya inseminasi dan bayi tabung? Nah dokter, ini mungkin Ya kalau untuk inseminasi ini yang paripurna ya harus dibedain. Ada banyak orang yang jual harga murah berapa juta. Jadi kita inseminasi di prosesnya itu kita charge itu sekitar 2,5 juta inseminasi. Tapi karena dia ada suntikan-suntikan Betul. yang menjadi programnya paripurna, Iya. karena ada 10 sampai 12 kali suntikan, biayanya menjadi 14-16 juta. Kalau mau makan obat sama inseminasi aja murah, barangkali 5 juta ya. kombinasi ya Cuman dokter. keberhasilannya cuma 8%. Betul. Jadi kalau makan obat plus suntik sama sekali untuk pemecah telur dan insem, itu berhasilnya itu 8%. Jadi kita nggak mau yang 8%. Kita mau inseminasi yang programnya langsung 24-26%. Nah itu makanya biayanya 14-16 juta. Itu terutama mahalnya di suntikannya. Nah kalau kemudian program bayi tabung kita itu ada programnya di sekitar 50 jutaan, ya. Nah kita juga sebenarnya ada proses di mana bayi tabung di sini pada waktu-waktu tertentu kita ada launch paket promosi yang mungkin Mom and Dad bisa tunggu waktunya ya. Kalau ada seminar eksklusif kita lakukan, ada Dr. Yuda melakukan seminar, biasanya kita ada launching paket itu bisa sampai di bawah 50 juta, bisa hemat sampai 20 jutaan dengan berbagai teknik. Karena di program bayi tabung kita itu kita mengandalkan bukan bayi tabung standar lagi Dr. Indra. Kita sudah memasukkan berbagai teknologi yang canggih ya, seperti time lapse, inkubator yang ada CCTV, dia bisa mengamati pertumbuhan embrio itu dari kecil sampai besar, ada cacat dalam pertumbuhan kita bisa tahu. Kita bisa ada obat-obat yang dimasukkan untuk gampang melengketkan embrio, tidak ada teknologi memberikan PRP atau stem cell untuk menumbuhkan embrio itu supaya bagus. Tidak ada teknik bantuan fertilisasi di luar dengan menggunakan alat yang bisa ada sperma tertentu tidak bisa
buahi setelah disatukan, kita ada teknik namanya AOA, aktivasi oocyte dari luar. Kemudian kita juga ada teknik namanya oocyte spindle. Kita melihat oosit tersebut spindle-nya lari sehingga waktu kita suntikan nggak rusak embrionya. Kemudian ada lagi proses ICSI, IMSI, memilih embrio dengan sel sperma dengan teknik mikroskop sehingga memilih yang bagus yang mana. Ada lagi teknik PIXI, ada piezo ICSI, dan kita ada PGTA di mana orang-orang tertentu punya penyakit keturunan ya. Betul. Mau melakukan screening itu bisa sekarang. Bisa. Ada thalassemia mayor, kita bisa screening. Ada turunan penyakit Down syndrome, kita bisa screening. Langsung kita teknologinya kita lakukan sendiri di sini. Laboratorium genetik yang sudah ada kita siapkan. Jadi dengan harga paket seperti itu sebenarnya kalau kita sudah bandingkan ke seluruh daerah, kita sudah paling murah ya. Kita lihat di sini murah itu bukan sekedar tulisan ya, boleh dilihat jumlah dari suntikan dosisnya 2.400. Itu kalau beda 1.800, Dokter Indah 2.100, harganya udah beda itu. Iya, iya. Nah itu yang barangkali harus diperhatikan sekali dalam hal paket. Jadi melihat paket itu harus dilihat dulu isinya apa saja. Barangkali itu yang paling penting Mam Endet dalam memilih paket itu lihat secara jeli. Barangkali seperti itu Dokter Indra. Kalau boleh saya berpendapat ya sebagai host tamu hari ini, saya pikir dengan paketan, layanan dan kualitas yang ditawarkan, dan saya kan sedikit banyak tahu nih dengan harga yang di luar, saya pikir ini udah luar biasa. Kalau boleh saya katakan mungkin ya, ini Dr. Binarwan ini karena ada passion barangkali Mas Yuda. Iya, betul. Ya, mungkin ini bukan hanya melulu bisnis lah. Ya, ini pasti ada sesuatu yang memang Dr. Binarwan ini suka, dan memang kan program bayi tabung ini kan bukan sesuatu yang gampang ya. Kita itu harus benar-benar teliti sekali antar satu pasien dengan pasien yang lain, kita perhatikan, kita eradikasi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegagalan. Dan dengan semua itu, dengan paketan yang tadi sudah disebutkan, saya pikir ini luar biasa murah. Jadi saya pikir ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi ini ada suatu passion yang membuat Dr. Binarwan barangkali senang dan merasa puas barangkali dengan saya pekerjaan ini. tambahkan di sini kenapa murah ya? Karena dokter honornya murah. Oh gitu. Terus terang mungkin pengorbanan dari Dokter Yuda, dari Dokter Hilma, Dokter Mulda dan Dokter Ray dan kami ini benar-benar memang kita ambil honornya murah. Luar biasa. Bukan barangnya yang murah, tapi Tepuk tangan lah sekali lagi ya, ini luar biasa. pasien kita. Kalau saya mau bercerita kepada dokter-dokter yang lain barangkali sudah cerita, memang honor kita luar biasa murah sampai udah bolehlah dinaikkan katanya. Tapi saya selalu bilang pada saat kita melihat tangisan seorang ibu waktu berhasil, tangisan seorang mam dan dad pada waktu tidak berhasil, itu sangat-sangat tertanam di dalam sanubari saya, di mana saya itu kayaknya harus bergerak menolong. Pada usia saya yang sudah sekarang ini, saya berpikir yang paling penting kita bagaimana bisa menjadi lilin bagi orang lain, bukan lagi berapa banyak yang bisa saya dapat. Saya sudah banyak mendapatkan. Pada saat sekarang ini saya berpikir yang paling penting itu kita bisa menjadi lilin bagi Mam Endet ini. Itu yang paling penting, mungkin selalu saya sampaikan juga kepada tim. Saya berterima kasih kepada tim saya ini, Dr. Yuda ya, dan yang lain-lain tuh mereka memahami misi kita ini. Misi kita ini menolong orang lain. Banyak daripada Mam Endet yang berasal dari kampung yang barangkali kalau Dokter Indah tahu, bahkan ada yang sampai menggadaikan sertifikat, jual sawah, ya, menjual sertifikat pegawai negerinya, ada yang menjual sawah atau sampai berhutang. Kadang-kadang kita mendengar tuh sampai terenyuh ya dia, kita sampai sedih mendengarnya. Apalagi dia setelah itu gagal pula kan, sesuatu hal yang membuat kita terpukul ya untuk mendengarnya. Barangkali karena banyak sekali pasien kita yang berasal dari daerah terpencil. Saya kira memang itulah yang membuat kita tergerak, membuat kita menerima honor minimal sehingga paket itu bisa menjadi murah. Jadi mungkin mudah-mudahan ini bisa membantu Mam Endet sekalian. Amin, amin. Ya. Luar biasa sekali. Hari ini banyak sekali kita mendapatkan pengetahuan ya. Saya pikir informasinya dari awal tadi sudah dijelaskan tentang inseminasi, tentang IVF, kemudian
bagaimana cara kita memilih mana pasien yang lebih tepat ke inseminasi ataupun mana yang lebih IVF. Barangkali mungkin karena pertanyaan sudah habis, kita masuk ke sesi terakhir ini dokter. Ya, kita masuk ke take home message. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Dr. Binarwan dan Dr. Yuda untuk para pejuang garis 2 yang menyaksikan podcast kita hari ini. Silakan dokter. Pesan saya kepada Mom and Dad yang saya cintai sekalian, pejuang garis 2 yang saya kasihi. Saya sangat memahami bagaimana perjuangan ini dengan banyak sekali karena apalagi kita hidup di daerah di Sumatera Utara di mana keturunan adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak ya, karena pengaruh dari kultur dan budaya ya yang kita di sini itu bila tidak punya anak itu stigmanya sangat besar ya. Bagaimana keluarga memandang kita, bagaimana sahabat dan komunitas memandang kita yang bisa menimbulkan depresi dan ansietas. Tapi tetaplah stay calm ya, tetaplah jangan stres ya, karena perhatikan yang penting adalah diri kita sendiri, jangan pedulikan banyak omongan orang lain. Tapi jangan lupa melakukan promil sampai kepada di mana Mom and Dad mampu dan selalu gigih karena Tuhan selalu beserta kita. Tuhan tidak pernah menutup mata kepada doa-doa yang Ibu sampaikan. Saya kira itu akan hadir suatu hari di mana Mom and Dad memanjatkan doa tersebut. Saya kira itu, terima kasih. Ya, luar biasa. Sekali lagi, aduh, saya terharu sekali nih. Mungkin dari Dr. Yuda, take home message yang mungkin bisa disampaikan kepada moms and dad yang mungkin menyaksikan podcast kita hari ini. Ya, mungkin pesan untuk mom and dad semua, para pejuang garis 2, jangan pernah merasa sendiri ya, jangan pernah merasa sendiri dan jangan pernah menyerah, karena di luar sana banyak sekali pasangan-pasangan yang mengalami hal yang sama ya, kesulitan memiliki keturunan, dan sekarang sudah disampaikan tadi ya, pilihannya sudah banyak, metodenya juga sudah banyak. Jadi yang paling penting itu bukan kita cobain semua satu-satu, datangin satu, bukan, tapi yang paling penting adalah strateginya harus tepat ya, dan timingnya juga harus tepat, Dokter Indra. Artinya jangan sampai kita kehilangan momentum ya, you might miss your chance. Artinya jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat maka akan menjadi lebih sulit lagi nanti. Mungkin seperti itu, Dokter Indra. Ya, luar biasa, luar biasa. Jadi dengan berakhirnya tadi take home message yang sudah disampaikan oleh Dr. Binarwan dan dari Dr. Yuda, saya pikir berakhir juga podcast kita hari ini. Saya sendiri sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dokter atas undangannya di hari ini, kepada Dr. Binarwan, kepada Dr. Yuda, dan semoga saja nanti ada lain kesempatan di mana kita bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Indra dan Dr. Yuda. Terima kasih, Dr. Indra, Dr. Binarwan. Ya. Kata penutup barangkali, Dr. Yuda mungkin nggak, langsung salam aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat semua ya. Bye, Mom and Dad.